Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam situasi politik global yang kurang membahagiakan ini, kita semua tetap diberikan kesabaran dan kewarasan untuk menghadapi. Hadirin sekalian, Sabtu pagi hari tanggal 28 Februari di bulan Ramadan kemarin, Amerika Serikat dan Israel bersama-sama menggempur sejumlah target strategis di Iran. Dan bom tidak hanya mengenai sasaran strategis, tetapi juga mengenai sekolah dan rumah-rumah warga sipil, sehingga menewaskan paling akhir di angka 800 rakyat Iran meninggal dunia. Dan ratusan anak yang tidak berdosa yang harus menanggung perang yang dimulai oleh Israel dan Amerika Serikat ini. Serangan juga menyebabkan meninggalnya Ayatullah Ali Khamenei dan beberapa petinggi Iran, dan ini yang akhirnya memicu serangan balasan Iran ke beberapa wilayah strategis Amerika yang ada ditempatkan di beberapa negara tetangga Iran. Nah, ini tentunya kita bisa memperkirakan bahwa dampak serangan Amerika dan Israel ke Iran ini akan sangat mengerikan. Tidak hanya bagi rakyat Iran dan beberapa negara tetangganya, tetapi juga bagi kita warga global yang harus menanggung masalah-masalah paling tidak di ekonomi yang dengan kenaikan harga minyak akibat wilayah yang tadinya menjadi jalur pasokan minyak dan barang-barang lain harus ditutup untuk kepentingan perang. Hari ini kita bersama-sama dengan Bu Nilam, Pak Adi, dan Bu Eni yang dengan kepakaran masing-masing akan mengkaji paling tidak dampak perang ini bagi keahlian ibu dan bapak sekalian. Tentunya tidak perlu diperkenalkan karena yang ganteng dan cantik ini adalah orang-orang top paling tidak di HI. Jadi mari mungkin Pak Adi lebih dulu. Apa kekhawatiran terbesar kita terhadap dunia penerbangan global dengan adanya konflik yang sekarang eskalasinya meningkat di wilayah Timur Tengah ini? Ya, Prof. Eva, saya mengutip pernyataan sebelum terjadi perang bahwa kalau seandainya memang Iran itu akan diserang, Iran sudah berjanji dampaknya akan regional, ya. Tapi nyatanya ini sudah bukan hanya regional, ya, untuk penerbangan sipil sudah skala internasional. Banyak turis-turis misalnya di Bali tertahan, nggak bisa pulang. Banyak pesawat-pesawat pada akhirnya parkir di Ngurah Rai, pesawat-pesawat yang sangat terkenal di Timur Tengah, Qatar, Emirates. Itu kemudian mereka mau tidak mau harus keluar biaya tambahan parkir karena nggak bisa terbang, belum lagi kompensasi yang harus dibayarkan. Dampak secara militernya sudah global, ya. Walaupun secara militernya mungkin masih regional di sekitar Timur Tengah. Tetapi bahwa perang ini itu sudah sebenarnya diprediksi banyak hal, ditakutkan ketika konvensi Chicago lahir di saat nuansa perang dunia kedua, ya. Jadi
Chicago Convention ini lahir di tahun 1944 pada saat periode genting Perang Dunia Kedua. Jadi ruang udara itu memang sudah diprediksi bakal menjadi tempat untuk sebelum penyerangan darat. Ya. Biasanya operasi yang dilakukan itu udara dulu, karena untuk meyakinkan bahwa kondisi di darat aman untuk didarati pasukan atau artileri yang lainnya di darat. Jadi dari udara untuk memastikan. Nah, perang Iran ini juga menarik karena media ruangnya itu udara. Karena secara peralatan mungkin Iran kalah jauh kalau harus ngirim tank, ya kan, kalah jauh harus mengirimkan tentara. Tetapi makanya media yang paling memungkinkan untuk menjangkau musuhnya adalah lewat udara. Nah, secara itu kemudian yang bisa dilakukan para negara-negara adalah menutup ruang udara. Ya, karena prinsipnya ketika Konvensi Chicago dilahirkan, tetap ada negara itu memiliki peran untuk mengontrol ruang udaranya. Makanya pasal 1 Konvensi Chicago itu kata-kata komplit dan eksklusif. Jadi komplit dan eksklusif itu ternyata dimaknai bahwa ruang udara itu tertutup. Sifat asli dasarnya tertutup. Negara boleh menutup dalam kondisi apapun. Ya, kalau dalam kondisi damai, mungkin Konvensi Chicago mengatur ada danger area, restricted area, ya. Kalau sudah sebegini, ya dia tutup semuanya karena semua tiba-tiba berubah menjadi danger area. Nah, jadi mungkin beberapa tahun yang lalu juga ada peristiwa yang menarik, kasus penembakan MH17. Ya, itu juga karena kemudian ruang udaranya pesawat yang melintas itu telat mendapatkan informasi terkait keadaan ruang udara terbaru, tetap melintas di ruang udara pada saat di bawahnya masih terdapat konflik, sehingga berdampak pada penyerangan pesawat sipil, ya, terkena rudal balistik. Jadi kondisinya luar biasa, tetapi secara hukum penerbangan, penutupan ruang udara di area mungkin Iran, Dubai, ataupun semenanjung Mediterranean itu wajar, masuk akal demi keselamatan penerbangan sipil, tapi resiko dampaknya tentu ekonomi keluar banyak, ya. Mungkin yang sudah haji, umroh itu sudah tertahan, nggak bisa pulang ataupun harus extend, ya hotel nambah lagi. Airlines yang paling berat nih, bayar kompensasi. Berat sekali kompensasinya, ya. Setelah COVID kita cukup tumbuh, tetapi sekarang kemudian dunia penerbangan turun lagi. Jadi memang penerbangan domestik andalan kita sekarang. Mudah-mudahan yang domestik ini aman, semuanya berjalan, karena untuk rute-rute internasional sekarang untuk penerbangan ke Eropa ataupun ke negara yang melewati Mediterranean ini agak riskan. Demikian mungkin, Prof. Oke, yang menarik dalam perang ini, Iran menggunakan drone karena dengan pertimbangan bahwa drone lebih efektif dan lebih murah digunakan sebagai sarana perang. Jadi dia melakukan pengeboman ke berbagai wilayah tetangganya dengan menggunakan drone. Fenomena ini bagaimana dilihat dari aspek hukum penerbangan dan sekaligus hukum perang? Mungkin nanti akan dari Pak Adi, kita akan ke Bu Eni. Iya. Pada dasarnya drone itu kan diklasifikasi sebagai pesawat udara. Jadi dia tunduk terhadap peraturan untuk dalam kondisi damai, ya. Kondisi damai tunduk pada aturan penerbangan sipil, ya. Tetapi kemudian ketika drone ini digunakan dalam konteks peperangan, tentu aturan-aturan sipil sudah tidak berlaku. Tetapi perlu dipahami bahwa
memang drone ini alat yang efektif, efisien, murah ya. Jadi memang perubahan peperangan sudah tidak lebih efisien ya. Kasus perang di Rusia dan Ukraina menjadi pelajaran penting bagaimana yang kuat bertahan itulah yang bisa mengendalikan pertempuran. Kurang lebih seperti itu, Prof. Bu Eni, dengan adanya teknologi baru drone yang mungkin ternyata masih saja sulit membedakan sasaran untuk dilakukan pengeboman karena ternyata masih seringkali masih ke sasaran-sasaran sipil, tidak mengarah pada sasaran-sasaran militer. Ini bagaimana dalam pandangan hukum humaniter terkini tentang penggunaan teknologi drone dalam perang? Ya, oke, makasih Bu Eva. Jadi sebenarnya kalau untuk hukum perang, hukum humaniter internasional, penggunaan drone itu bukan hanya sekali ini aja. Kemarin waktu Ukraina sama Rusia itu sudah mulai digunakan drone yang sebelumnya ini untuk kepentingan sipil, mungkin untuk kepentingan wisata macam-macam begitu ya. Ternyata bisa dijadikan senjata gitu. Nah, hukum humaniter pengaturannya belum menjangkau ke situ. Belum menjangkau ke situ. Jadi ya biasalah, hukum itu kan selalu ketinggalan dibandingkan apalagi ini persenjataan. Persenjataan itu mengalami perkembangan yang sangat pesat sekali. Nah, tetapi walaupun itu belum diatur secara di hukum humaniter gitu ya, belum diatur, tapi paling tidak apakah drone ini boleh digunakan, kita kan bisa mengacu kepada ketentuan-ketentuan lain misalnya, atau pada prinsip-prinsip hukum yang ada, seperti yang dikatakan Bu Eva tadi, bahwa drone ini ternyata tidak tepat sasaran kan gitu toh, bahwa sulit mengidentifikasi. Nah padahal di dalam hukum perang harus dibedakan. Jadi yang perlu jadi perhatian itu kan pada saat negara berperang itu harus selalu menerapkan distinction principles. Silahkan menghancurkan fasilitas, silahkan mengebom macam-macam, boleh, tapi itu adalah sarana militer. Nah, karena drone ini tidak bisa membedakan mana sarana objek sipil, mana sasaran militer, jadi ya secara prinsip dalam hukum humanitar itu menyalahi distinction principles dan juga menyalahi prinsip humanity misalnya. Sehingga ya walaupun belum ada ketentuannya, tetap aja kalau menurut saya ya itu nggak boleh digunakan. Gitu. Harusnya tidak digunakan. Walaupun belum ada ketentuan hukum yang mengatur. Tapi masalahnya ini kan Iran sebagai pihak yang lemah dalam tanda petik secara persenjataan. Dan dia menggunakan segala sumber daya yang bisa digunakan untuk dalam istilah mereka membela diri. Memang kalau boleh kita sebut ini seperti pembelaan diri karena dia diserang duluan. Dan narasi-narasi situasi yang ada sekarang, apalagi kalau kita mendengar televisi-televisi Barat, itu cenderung seolah-olah membenarkan tindakan Amerika Serikat dalam melakukan penyerangan terhadap Iran. Sementara kalau dalam pandangan saya, alasan Amerika Serikat menyerang Iran itu ngadi-ngadi ya, kalau dalam bahasa anak sekarang, ngadi-ngadi. IAEA sudah memberikan statement bahwa tidak ada senjata nuklir di Iran, tetapi tetap saja dan itu digunakan sebagai alasan. Ketika itu tidak ada alasan, lalu kemudian mereka ingin mengulangi apa yang terjadi di Irak, menurunkan pemerintahan yang sah, lalu kemudian menggantikan dengan pemerintahan boneka yang sesuai dengan kepentingan mereka. Bagaimana dalam pandangan Bu Eni tentang kita membahas state sovereignty sekarang ini dalam situasi seperti ini? Jadi sepertinya harus dibedakan ya. Kenapa Amerika melakukan serangan dengan kenapa Iran melakukan pelanggaran hukum humaniter, mungkin gitu ya.
Itu dua hal yang berbeda. Bahwa Amerika melakukan serangan ke Israel dengan alasan yang ngadi-ngadi itu tadi. Iran Amerika Menyerang Iran. menyerang Iran dengan alasan yang ngadi-ngadi itu tadi. Itu sebenarnya bukan ranahnya hukum humaniter. Tapi itu adalah ranahnya hukum internasional pada umumnya. Jus General. et bellum. Bahwa just war. Dalam hal apa sih negara itu boleh berperang? Gitu. Alasannya harus just gitu kan. Alasannya harus tepat. Kemudian sasaran juga tepat. Macam-macam itu juga. Kalau ini kan Amerika tidak memenuhi kriteria just war. Nah, itu ada di luar hukum humaniter. Nah, sedangkan negara pada saat mereka melakukan peperangan, ya harus tunduk pada hukum yang ada. Hukum humaniter itu mengatur how to conduct war, gitu. Senjata apa yang diperbolehkan, apa yang tidak boleh, gitu kan? Dan kalau itu tidak diatur, maka kembali lagi pada prinsip-prinsip itu tadi, bahwa walaupun drone ini tidak diatur bukan berarti boleh dilakukan, dan tidak bisa dijustifikasi bahwa saya negara lemah, boleh dong melakukan apapun, kan tidak juga seperti itu, gitu. Kalau itu nanti akan menyebabkan eksistensinya sebagai negara itu lalu kemudian menjadi hilang, apakah tidak harus melakukan segala hal yang dimungkinkan, termasuk juga sekaligus saya juga ingin bertanya kepada Bu Eni lagi, menyerang negara-negara yang dianggap sebagai negara-negara yang pro pada penyerangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran, misalnya Yaman, lalu kemudian Oman, lalu kemudian beberapa negara Teluk ya, Kuwait dan lain-lain, menyerang sasaran-sasaran di negara tersebut yang milik Amerika Serikat. Ya, itu dia. Nah, bagaimana dengan netralitas dalam hal ini di dalam hukum perang? Ya, jadi gini, kalau di dalam hukum perang, bahwa sasaran perang yang sah itu salah satunya adalah kalau dianggap objek itu memberikan keuntungan militer yang signifikan, karena itu adalah pangkalannya basis militernya Amerika. Otomatis kan itu, kalau menurut saya ya, otomatis itu kan memberikan military advantage yang signifikan, gitu ya, memberikan keuntungan yang signifikan, sehingga itu sudah termasuk dalam kategori sasaran perang yang sah. Oke, berarti status netralitas hilang dalam hal ini. Karena si negara ini ditempati untuk sebagai basis militer itu, sehingga ya anggap sah ya. Anggap yang sah karena itu memberikan keuntungan militer yang sah. Itu boleh. Oke. Dan dalam saya tadi agak tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Adi tentang menutup wilayah udara. Apakah menutup wilayah udara ini hanya untuk bandara atau keseluruhan wilayah negara? Dan apakah ketika misalnya ini kalau kita lihat kan misal Pakistan, India, Oman dan lain-lain itu kemungkinan akan dilewati oleh pesawat-pesawat Amerika yang akan melintasi. Jika dia misal negara-negara tersebut ingin membela Iran dalam pengertian bahwa paling tidak saya memberikan sedikit bantuan dengan cara menutup wilayah udara untuk dilewati oleh pesawat-pesawat tempur Amerika. Apakah hal itu memungkinkan, Pak Adi? Iya, memang konsepnya itu kan pasal 1 Konvensi Chicago itu ruang udara komplit dan eksklusif itu attach-nya ke negara, bukan dari keseluruhan wilayah udara ya. Jadi bahwa menutup ruang udara itu memang satu negara dia bisa tutup, beberapa bagian juga dia bisa tutup. Jadi kalau beberapa bagian ya dalam kondisi damai itu biasanya ini danger area, ini restricted area. Tetapi kemudian bahwa dia menutup satu
wilayahnya dalam Negara. kasus COVID kemarin aja ya, menutup ruang udaranya untuk kemudian banyak pesawat tidak bisa mendarat, harus balik lagi ke negara di mana dia pertama kali terbang. Itu sangat-sangat memungkinkan kok ya. Jadi sangat mungkin. Nah, dalam kasus Iran juga memang saya membaca bahwa dengan membiarkan ya, ruang udaranya digunakan untuk melintas pesawat itu sebenarnya bagian dalam tanda kutip dukungan. Ya. Karena bisa saja bagi negara-negara itu yang kemudian pesawatnya melintas untuk bisa sampai ke wilayah Iran itu bisa saja untuk menutup ruang udaranya. Tapi itu kan tidak dilakukan. Nah, itu juga kemudian bisa dianggap bagian dari dukungan terselubung ya bagi negara-negara tersebut terhadap serangan ke Iran. Walaupun terlepas mungkin aspek politiknya mungkin ya, karena sebenarnya nggak kompatibel juga. Mungkin ya kalau tidak membiarkan pesawat-pesawat tersebut lewat agak mengkhawatirkan juga. Dia takut ya. Dia takut. Stealth-nya turunin bom di situ. Betul. Tapi kalau secara itu dia bisa. Kalau memang mau menutup untuk kemudian jangan pakai ruang udara saya. Sangat itu bisa dimungkinkan sekali, ya, ya. dimungkinkan. Yang terbaru kan Spanyol tidak bersedia digunakan fasilitasnya sebagai digunakan militer. sebagai Iya, dan juga kalau dalam hukum perang bahwa wilayah netral itu kan tidak bisa diganggu-gugat, nggak boleh. Jadi maksudnya kalau dia menyatakan netral, kalau dia netral berarti ya pesawat para pihak yang berperang itu tidak boleh lewat. Makanya Oman nggak diserang sampai sekarang. Karena dia selain sebagai mediator, sebagai mediator, juga dia memang memposisikan dirinya sebagai negara netral di saat negara tetangganya pada diserang. Ya, paling enak itu. Iya. Terlalu dekat sama Iran. Iya. Seberangnya. Ya, jadi mungkin pernyataan dukungan misalnya kalau kita punya musuh bersama gitu kan bisa dinyatakan dengan cara menutup ruang udara untuk pesawat-pesawat ya kan tidak harus yang dari Amerika tetapi juga misalnya yang Iran juga kan memungkinkan untuk dilakukan seperti itu. Jadi dukungan-dukungan tersebut mungkin bisa dilakukan. Menurut Pak Adi, apa yang sebetulnya harus dilakukan oleh maskapai-maskapai kita dalam situasi seperti ini untuk mungkin bertahan hidup? Kalau tadi dikatakan bahwa fokus pada penerbangan nasional, bagaimana dengan misal nih Lion Air yang sudah punya banyak, hampir tiap hari itu mungkin ada 6 sampai 10 kali penerbangan ke Arab Saudi untuk mengangkut jemaah umroh. Apa yang harus dilakukan oleh maskapai-maskapai kita menghadapi situasi seperti ini? Iya, prinsipnya kalau untuk penerbangan internasional kan aturan ganti ruginya sudah ada, sudah pasti. Tapi hal yang menarik bahwa di industri penerbangan itu airlines itu tidak mungkin berdiri sendiri dalam hal membayar ganti rugi. Jadi pasti ada asuransinya. Yang mungkin yang lagi pusing juga asuransi. Asuransi ini ya lagi dinaikkan 50% untuk membayar preminya. Betul. Itu luar biasa itu. Mahal sekali. Jadi asuransi akan paling berdampak. Tetapi terlepas dari itu bahwa keselamatan penerbangan itu pasti nomor satu. Ya. Jangan sampai kemudian maksa untuk menghindari kerugian tapi tertembak. Makanya kemudian saya menarik misalnya beberapa bulan yang lalu ada kunjungan Perdana Menteri Australia ya, dengan ke Indonesia, kalau tidak salah itu menandatangani perjanjian kerjasama saling melindungi lah kalau tidak salah. Menarik sih,
Jadi tetangga itu menentukan, ya. Jadi kalau tetangga kita baik, ya, support kita, kita diserang, Insya Allah, tetangga kita menutup ruang udaranya, kan enak lumayan, gitu. lumayan dukungan yang Ya, sangat lumayan. ya, Ya. gitu. Ini agak khawatir karena Iran ini dikelilingi sama tetangga-tetangga yang Memusuhi. tetangga kok gitu. Gitu. Betul. Jadi nah, ini menarik, makanya kita prinsip bertetangga yang baik itu harus Dipertahankan. Kita sebagai ya. orang hukum internasional harus Betul. mempertahankan Iya. itu. Karena bagaimanapun juga ruang udara itu kecepatannya kan sangat cepat, Iya. ya. Beda mungkin Laut. di laut atau di darat yang butuh waktu, orang masih bisa persiapan. Iya. Kalau sudah berhadapan sama rudal balistik kecepatan Supersonik. supersonik itu gimana Iya. gitu kan? Ya, jadi Generasi kedua itu. betul. Punya tetangga yang baik mau membantu aja belum tentu bisa menghadang ya rudal balistik. Apalagi kalau misalnya kecepatan kita kan sejauh ngirim santet itu kan mungkin tidak secepat balistik ya. Cahaya santet itu mungkin tidak secepat balistik ya. Jadi nggak bisa menangkis. Nah ini ya kurang. Tapi dengan rentang wilayah kita yang cukup luas, mungkin masih lumayan butuh waktu lama lah ya. Mencapai ya. Jakarta. Iya, mencapai Apa menit Jakarta. kira-kira itu, Pak? Iya. Dengan catatan serangannya dari Samudra Hindia dengan Sumatera. Iya. Tapi kalau Samudra Hindia di selatan Jawa tetap Cepat. karena lebih seperti itu. Oke. Ya, kalau Mas Alvin boleh bantu untuk marine traffic. Ya, kita tahu bahwa dampak konflik ini atau bahkan kita sebut sebagai perang, tidak lagi konflik bersenjata, ini sudah sedemikian besarnya, tidak hanya di dunia penerbangan tetapi juga untuk di pengangkutan. Nah, di sini kita ada Bu Nilam yang mungkin bisa, dan Bu Nilam dan Bu Eni lagi nih. Bu Eni kesana kemari nih sepertinya. Yang bisa menjelaskan apa dampak perang ini terhadap aktivitas kemaritiman khususnya di wilayah Teluk Persia. Oke, baik. Kayaknya sebelum ke dampak ke aktivitas shipping, terutama untuk aktivitas komersial shipping ya. Ini perlu kita perjelas lagi bahwa salah satu yang dijadikan ancaman oleh Iran itu kan adalah penutupan Selat Hormuz. Nah, ini menarik sebenarnya kajian ini dari perspektif hukum laut terutama. Nah, pertanyaannya adalah apakah kemudian suatu negara pantai itu diperbolehkan untuk menutup wilayah perairannya dari dilayari oleh kapal-kapal berbendera asing. Ya, Nah, karena ada ini prinsip freedom of navigation yang kalau di laut wilayah itu asas innocent passage. Innocent passage. Iya, Ya, tidak hanya innocent passage. tidak Ya. hanya innocent passage. Nah, ini Bu Eni Bu Eni dulu, Bu Eni dulu. Makanya ini Bu Eni kesana kemari dia. ada innocent passage, Iya. transit Iya, iya, passage. Ya, silakan Bu Eni. Iya, ya. Jadi mulai kemarin ya bahwa Selat Hormuz itu resmi ditutup kan gitu. Iya. Jadi Oke. seperti yang kita ketahui bersama bahwa mulai kemarin sepertinya Iran itu menutup Selat Hormuz. Pertanyaannya adalah bolehkah Iran menutup Selat Hormuz? Nah itu. Nah kalau kita bicara mengenai hukum laut, Hormuz itu termasuk international strait. Apa maksudnya international strait? Bahwa di international strait itu melekat hak lintas transit
yang itu disamakan dengan freedom of navigation and overfly. Jadi memang di Selat Hormuz itu tunduk pada kedaulatan negara tepi selat. Jadi di sisi yang sebelah sana itu Iran, di sebelah sini ini kan ada Oman, ada Emirat Arab, gitu kan. Nah, itu di kedaulatan itu tunduk pada selat itu tunduk pada kedaulatan negara tepi selat. Oke, tapi karena ini adalah international strait yang dulu sudah biasa digunakan untuk pelayaran internasional, maka di situ melekat transit passage yang itu kapal yang melewat di situ tidak boleh dihambat, tidak boleh dihalangi. Ini prinsipnya dalam keadaan apapun. Termasuk perang. Di dalam perang pun Sanremo itu mengcopy paste UNCLOS. Juga dikatakan bahwa negara tepi selat, para pihak yang berperang ini tidak boleh menutup international strait. Nah, tapi kan ini kondisi perang, dalam kondisi perang, kita kan bicara mengenai kepentingan nasional, bicara mengenai kedaulatan negara. Pertanyaannya adalah, gimana kedaulatan negara dengan kepentingan masyarakat internasional untuk transit passage? Nah, itu teori di dalam hukum internasional pun terpecah menjadi dua. Iya. Tapi teorinya kan adalah kedaulatan negara itu adalah yang paling tinggi. Di atas kedaulatan negara hanya ada Tuhan. Iya. Tapi kita juga nggak boleh lupa bahwa kedaulatan negara di laut itu diatur oleh hukum internasional. Hukum internasional kan mengaturnya, oke, silahkan ada kedaulatan negara, tetapi ada transit passage yang Harus tidak dihormati. boleh Ya. dihambat. Apakah tidak seperti ini Bu Eni dan Bu Nilam dan Pak Adi yang ahli hukum laut? Saya tidak ahli hukum Laut, laut. udara dan kepolisian. Jadi kondisi perang itu adalah eksepsional. Jadi tidak serta-merta hukum internasional yang bukan humaniter misalnya, lalu kemudian harus diperlakukan serta-merta karena ada kondisi-kondisi eksepsional dalam situasi perang. Itu kan, nah sehingga ya mungkin kalau dalam situasi perang hukum laut ya tidak diberlakukan dulu karena itu hukum laut kan berlaku dalam situasi normal, sehingga ya dalam kondisi eksepsional ya tentunya kepentingan negara yang berperang itu yang berlaku lebih dulu. Ya, jadi kita tahu bahwa UNCLOS 82 itu kan berlaku untuk kondisi damai. Ya. Untuk kondisi perang di laut saat ini yang digunakan oleh negara-negara untuk sebagai pedoman dalam melaksanakan perang di laut itu adalah Sanremo Manual tahun 1994. Nah, di Sanremo pun itu juga disebutkan, saya lupa pasalnya 30 berapa atau berapa itu ya, bahwa negara para pihak itu tidak boleh menutup selatnya pada saat peperangan. Nah, ini kan yang menjadi pertanyaan itu kan begini. Oke, Sanremo mengatakan negara dalam waktu perang pun tidak boleh menutup selat. Tapi di sisi yang lain, dalam hukum humaniter, dalam perang di laut, area peperangan di laut itu adalah laut teritorial para pihak berperang. Itu kan termasuk laut teritorial. Ya, berarti sebenarnya tidak usah ditutup pun juga kalau Iran mengatakan ini adalah area berperang sudah bisa dilakukan apa saja kan? Iya, kalau nggak boleh masuk mau diblokade boleh silakan gitu. Nah, Jadi, itu tadi karena eksepsional. sehingga pertanyaannya itu tadi pada saat perang seperti ini mana antara boleh zona perang di laut itu meliputi laut teritorial satu negara berperang, sedangkan di laut teritorial itu di selat itu berlaku lintas transit yang harus dihormati oleh Negara. para pihak walaupun itu dalam perang.
Jadi ini sebenarnya mungkin nanti kalau ada yang mau Nulis nulis disertasi skripsi. itu disertasi itu Disertasi. bagus kayaknya ya, Disertasi karena itu lebih ke itu. ini pertentangan antara konsep kedaulatan negara dengan freedom of navigation. Dan saya rasa dari dulu sampai sekarang perkembangan hukum laut itu kan diwarnai oleh dua hal itu, antara sovereignty Ya. dengan freedom Freedom of the of the sea. sea. Dan itu sepertinya juga ya itu tadi, kalau kita lihat dari sejarahnya, maka Mare Liberum, Mari lihat. kedaulatan negara itu kan datangnya kemudian. Ya. Gitu. Khusus Tapi kedaulatan negara di Di laut. itu Mm-mm. datangnya pun juga dari hukum Dari hukum internasional. Betul. itu. Beneran perang. Iya, jadi mesti ya. Jadi ini tugasnya para hakim kalau nanti ada kasus yang menyangkut hal itu, bolehkah Iran menutup Selat Hormuz kan Iya. gitu. Kan. Ini menarik sekali Bu Eni. Mm-mm. Jadi tadi ketika membahas tentang humanitarian law, Bu Eni mengatakan perang itu reason untuk perang itu harus just. Just. Iya toh, harus just. Mm-mm. Termasuk diantaranya adalah apa yang diserang, apa yang digunakan untuk sarana perang ini harus ada reasonnya, harus ada justnya, kan begitu. Nah, sekarang mari kita lihat kenapa sih alasan kenapa penutupan suatu selat internasional itu harus dicari justifikasinya. Kenapa gak boleh? Kan begitu. Nah, dalam suasana perang. Nah, kalau dari kenyataan yang ada sekarang, minta tolong Mas Alvin sebagai operator untuk kemudian menyusutkan sedikit di zoom zoom out. Nah, di zoom out. Oke. Ini Selat Hormuz itu dilewati oleh 1/5 tanker yang memuat minyak Minyak dunia, dunia. yang mensuplai minyak dunia 1/5 gitu. Nah, kalau freedom of Navigation. transit passage yang ada di hukum laut itu kemudian dideny ketika keadaan perang, maka yang terjadi adalah terhambat 1/5 suplai minyak dunia, Ya. gitu. Itu harga yang harus Yang dibayar. harus Kenapa dibayar. perang? Nah, tetapi sayangnya harga yang harus dibayar ini tidak hanya dibayar oleh Amerika mereka Serikat, yang ya. para pihak yang berperang, tetapi dibayar oleh seluruh masyarakat dunia. Tidak hanya oil and gas yang terpengaruh, tetapi ternyata di Selat Hormuz ini juga merupakan selat yang digunakan untuk perlintasan kapal-kapal yang mengangkut aluminium dan komoditas-komoditas lainnya untuk seluruh dunia. Nah, artinya apa? Artinya suplai terhadap pabrikan itu akan terhambat. Nah, kalau suplai terhadap pabrikan terhambat, maka ya yang pertama merasakan adalah si manufacturing industry ini. Dan at the end of the day, Multiplier effect. multiplier Effect, efeknya adalah konsumen seperti kita ini akan Ya. satu, produk-produk akan menjadi langka. Setelah produk-produk menjadi langka, otomatis harganya boom, boom, boom. Nah, itu kan begitu. Nah, inilah kenapa saya rasa inilah kenapa alasan bahwa di dalam hukum laut itu, walaupun keadaan perang seperti yang dikatakan oleh Sanremo Manual sebagai aturan perang di laut adalah jangan sampai kamu perang tapi kamu menghalangi Mengganggu masyarakat Itu internasional tadi. dengan mendinai freedom of Nah. navigation. Oke, Kan gitu. jangan-jangan itu utopia. Karena kalau perang itu persoalan safety and security nanti ditiadakan, tidak ditutup. Tapi kalau di situ roket-roket ke sana kemari, Nah, betul juga. betul. Itu kita juga harus berpikir secara realistis ya. Ya. Kalaupun memang sekarang ini
sekarang ini tidak dilakukan penutupan Selat Hormuz gitu ya, dan pihak negara Selat itu juga masih tetap memberikan fasilitas untuk transit passage, maka yang terjadi adalah ngeri juga untuk lewat di sana. Bagaimana kalau misalnya ada peluru nyasar atau apa? Nah, itu juga mempengaruhi. Dan yang pasti adalah saat ini beberapa major shipping company seperti misalnya Maersk, kemudian CGM, itu pada dasarnya mereka meng-halt dulu booking untuk melayari di wilayah Timur Tengah ini, di halt. Terus tetapi dia tidak ini ya, masih belum berani lah gitu. Intinya di hold dulu, nggak menerima booking untuk mengangkut di sekitar wilayah selat, di wilayah perang itu. Nah, tapi yang terjadi adalah di marine insurance, di aspek marine insurance ini tidak menolak kalau misalnya ada kapal yang mau berlayar di wilayah perang itu. Namun sekarang ini adalah preminya dalam waktu beberapa hari ini dari yang menaikkan 50% menjadi naik 100%. Nah, ini menarik gitu. Ini menarik. Jadi artinya adalah tetap shipping industri, insurance industry tetap jalan gitu, tetap memprovide coverage bagi kapal-kapal yang mau lewat, cuman ya bayar lebih gitu ceritanya. Betapa mahalnya perang itu. Nah, dan itu semua dibayar oleh mereka yang tidak terlibat ikut perang. Itu dia. Nah, sehingga apa? Ini benar-benar, walaupun misalnya Selat Hormuz tidak ditutup, toh at the end of the day kita ini sebagai konsumen lah yang membayar harga-harga yang bakal naik gitu. Harga apa aja, nggak cuma minyak, semua nanti akan terpengaruh karena ya basically kita berjalannya adalah fuel dengan minyak yang 1/5-nya datangnya dari sana, begitu ceritanya. Nah, lagi sekarang kepada Pak Adi. Kan kalau Selat Hormuz ditutup, kalau kita menganut dari dalih pandangan yang mengatakan bahwa ini laut teritorial, perang itu dapat dilakukan di laut teritorial dan dia ditutup. Sementara kan apa yang ada freedom of navigation and overflight. Nah, overflight. Nah, berarti kalau lautnya ditutup, atasnya juga ditutup gitu ya. Tetapi kalau atasnya ditutup, bawahnya belum tentu. Apa begitu? Gimana Pak Adi? Ya, ini memang diskusi kita yang selalu hidup ya antara rezim hukum udara dan rezim hukum laut. Siapa yang lebih menguasai? Jadi prinsipnya kalau di penerbangan itu ya tadi pasal 1 ya, negara komplit dan eksklusif. Jadi sifat dasarnya udara itu tertutup. Itu sifat dasarnya. Jadi bahkan ketika misalnya pesawat untuk bisa terbang ke satu negara lain, itu dia harus buat perjanjian. Jadi ada di pasal 6. Nah, pasal 6. Jadi kalau perjanjiannya para pihak sepakat untuk membuka ruang udaranya, ya boleh. Jadi prinsipnya gitu. Mungkin kalau di laut malah saya nggak tahu ya. Prinsipnya boleh, ya kalau di laut bebas kan prinsipnya boleh, ya kan? Kecuali mungkin di bagian-bagian tertentu yang ada
sovereign rights, ya kan. Kalau di udara kan tidak mengenal prinsip-prinsip itu, cuma ada sovereignty. Nah, tetapi yang terlepas dari itu, prinsip utama di penerbangan sipil versi safety first itu sudah. Jadi penutupan ruang udara bahkan dalam kondisi damai, penempatan sebagai dangerous area, penetapan sebagai restricted area, itu basisnya adalah safety. Jangan sampai pesawat itu terbang di atas wilayah yang di bawah militer, lalu akhirnya ketembak. Mungkin kasus MH atau mungkin sebelumnya kalau kita melihat itu ada kasus penembakan dulu pesawat Korean Air ya 007 karena dia terbang di atas fasilitas militer Uni Soviet. Jadi faktor utamanya seperti itu, safety. Ya, bukan boleh lewat, tapi kalau nggak safety buat apa? Jadi kalau udara tuh begitu, ya. Jadi safety, rugi ya sudah resiko, ya. Bahwa kemudian ini menarik tadi Bu Nila menyampaikan bahwa itu akan berdampak ke masyarakat internasional lainnya yang mungkin tidak berperang gitu kan. Ya, pada akhirnya ketika kita sudah berperang itu mana mungkin sih mikirin kebaikan negara lain. Yang penting itu kan bertahan dulu. Ya kan, kita kalau misalnya diserang itu ya kita fokusnya bertahan. Ya, bukan fokusnya kemudian adalah, ini bayangan saya ya, fokusnya bagaimana kemudian memberikan benefit bagi negara lain. Jadi psikologisnya bayangan saya seperti itu. Bahwa kemudian akhirnya memberikan dampak kepada negara lain, saya ya mengutip dari statement dari Iran bahwa ini akan memberikan dampak regional. Itu sudah pasti bahwa nah tinggal itu yang menyerang sudah mikir ke sana apa tidak. Tapi terlepas dari kekacauan global, ya selalu pasti ada pihak-pihak yang tetap untung lah daripada pihak itu. Misal yang jual senjata. Pertama bisa, iya kan? Yang kedua mungkin saving heaven money kan ya, yang tuh dulunya menempatkan di Uni Emirat Arab gitu kan. Ini sebenarnya potensi juga nih bagi kita non blok ya walaupun BOP ya. Ini juga bisa. Kita menyediakan bank-bank kita menyediakan untuk menerima. Gitu kan. Ya kan? Good. Jadi ini sebenarnya menarik ya. Artinya gini, ini kalau saya melihat ini kok jadi agak melebar ya. Enggak apa-apa. Jadi ini potensi kalau kita melihat ya dari aspek pemerintah ya, dari Indonesia ya. Artinya bahwa ketika kemudian penempatan uang yang selama ini orang beranggapan kemudahan bisnis di Uni Emirat Arab itu meyakinkan, tidak ada apa istilahnya pajak penghasilan di Uni Emirat Arab ya kan, sehingga kemudian orang banyak bekerja di sana, menempatkan uang di sana ya. Tetapi kemudian apalah artinya itu kalau tidak aman? Ya. Lebih aman Indonesia ya. Betul. Fasilitas yang menarik, kemudahan. Tapi kalau kemudian tidak memberikan keamanan, ini sebuah anomali ya. Jadi kalau mungkin Bu Nilam atau Bu Eni pernah membaca survei ya, kalau seandainya terjadi konflik di seluruh dunia peperangan, negara mana sih yang dia anggap aman, dan termasuk Indonesia yang masuk nih ya, negara yang aman karena secara politik kita kan non blok ya, walaupun BOP ya gitu kan ya, karena kita non blok ya, ikut sana ikut sini gitu kan, biasanya nggak ada temennya ya gitu. kalau kita menghadapi kesulitan nggak ada temennya ya kan, karena nggak ada yang setia temennya. Tapi itu kemudian kita bertetangga yang baik, itu yang menarik sih. Ya, sama Australia ya, walaupun Australia dulu mau memasang misalnya pangkalan militer di utara Australia, menempatkan
kapal selam berbasis nuklir kalau nggak salah itu kan nggak jadi tuh, kapal selamnya nggak jadi, malah Scorpionnya pindah ke Indonesia. Akhirnya ya udah deh kerjasama sama Indonesia. Ini menarik ya. Jadi kalau Cina nyerang ke Australia kan lewat Indonesia, harapannya Indonesia nutup ruang udaranya gitu kan. Harapannya Indonesia nutup ruang udaranya, terus nggak langsung ke Australia. Ya, harapannya. Indonesia dulu. Ya tapi nggak tahu kalau Indonesia dekat sama Cina juga kan ya. Ada ya Kita basically bersahabat dengan siapapun. betul gitu. Jadi kalau saya sih melihat aspek itu. Jadi kalau di penerbangan itu safety first Oke. ya Oke. gitu. Nah, coba kita lihat Mas Alvin minta tolong flight radar dong. Nah, flight radarnya ini lagi time out. Nah, flight radar. Kelihatan nggak sih bahwa Nah, itu dia. Di atasnya Persian Gulf, kemudian di Strait of Hormuz, itu dan di Gulf of Oman, itu dia sepi. Apa memang itu normally sepi kayak gitu atau bagaimana? Iya nggak normal lah. Tiba-tiba langitnya bersih gitu ya. Iya kan nggak normal. Jadi Kayaknya nggak ada polusi. Tiba-tiba langitnya bersih. bagaimanapun juga kan membuat rute penerbangan itu kan harus seefektif dan seefisien mungkin kan. Kalau dia muternya terlalu jauh kan pasti mempengaruhi ke fuel kan, itu penggunaan bahan bakar. Ya, mungkin beberapa tahun yang lalu itu juga ada kasus kan, ketika kemudian ada pesawat private jetnya, saya lupa antara perdana menterinya Israel atau presidennya Israel mau ke Australia, lalu kita menutup ruang udara kita untuk pesawat tersebut. Akhirnya mereka harus memutar lewat Papua New Guinea itu untuk bisa ke Australia. Nah, jadi ini menarik sih, artinya kalau di udara kita bisa nutup. Ya, cuma resikonya kita Kita bisa tutup itu tadi. kita bisa Nggak boleh. Belum tentu. Bukan. Kenapa? Unclos itu kan mengatakan, oke lah kalau itu di Indonesia kan ada alur laut kepulauan. Alur laut kepulauan itu berlaku untuk kapal dan juga untuk pesawat. Right of navigation and overfly. Jadi untuk pesawat juga sama. Sebenarnya negara nggak boleh menutup. Nah, tapi Bu, nah ini saya bukan membela Pak Adi nih ya. Iya. Karena kalau dari rezim udara memang Oke. ini belum, ini merupakan suatu PR bagi hukum udara dan hukum angkasa untuk semakin akur begitu. Dengan laut ya. Laut. Oh ya, hukum Jadi- udara dan hukum laut. Karena kalau dari perspektif hukum udara, di atas alur laut kepulauan itu kan ruang udaranya kan ruang udara nasional kan? Alur laut kepulauan Indonesia kan ruang udaranya Iya. ruang udara nasional. Nah, berarti kalau dari perspektifnya Pak Pak Adi, Adi itu maka boleh itu gitu ya. boleh untuk ditutup. boleh. Karena Gitu. prinsipnya begini. Rute udara itu tidak mengikuti rute alki. Jadi gini. Ini beda. Beda lagi, beda lagi. Ketika pesawat misalnya harus terbang, dia punya flight plan. Kan? Ya. Rute yang menentukan itu adalah ATC. Rutenya dari sini ke sini, ketinggiannya segini ke sini. Jadi tidak mengikuti rute yang ya kalau laut memang sudah ada rutenya ini ya. Nah, tapi kalau di penerbangan flight plan-nya itu kemungkinan tidak akan sama dengan rute alki yang dibikin. Ya. Salah satu faktornya adalah kalau di penerbangan bisa jadi dalam sebuah pesawat itu dalam satu tempat satu waktu itu bisa 7 tingkat ke atas pesawat atau 7 lapis ke samping. Sehingga kemudian ATC harus mengatur tingkat ketinggian maupun jarak antara satu pesawat dengan pesawat yang lain. Nah, rute pesawat itu tentu tidak mengikuti ya rute itu juga bisa berubah. Artinya dia tidak fix. Oh, rutenya harus di sini tidak.
banyak faktor menentukan. Cuaca itu juga menentukan. Dia harus terbang misalnya di ketinggian 30.000 kaki atau di ketinggian 5.000 kaki, faktornya banyak. Jadi itu yang jadi yang menjadi pertanyaan adalah, kalau memang harus mengikuti ALKI, saya belum pernah tahu sideline penerbangan yang mengikuti ALKI menjadi menemukan itu. Jadi gini, bahwa kalau di ini alur laut ya, alur laut dan juga di transit itu sebenarnya kenapa sampai muncul alur laut kepulauan dan lintas transit itu untuk memfasilitasi pesawat militer, pesawat publik. Kalau pesawat sipil memang tidak tunduk pada ini ya, tidak tunduk pada UNCLOS, karena itu sudah ada aturannya sendiri tadi, itu tadi yang disebutkan Pak Adi. Jadi yang dimaksud bahwa alur laut kepulauan itu berlaku untuk kapal dan juga untuk pesawat. Itu sebenarnya dulu pada saat pembentukannya ini untuk militer, untuk publik, gitu loh. Jadi kalau kapal ini boleh bebas melintas, kalau itu kapal induk berarti ada pesawat udaranya. Ini kan pesawat, bukan pesawat sipil, Pak Adi, gitu. Jadi sebenarnya kan memang kalau pesawat sipil memang mengikuti aturannya sendiri gitu, tidak mengikuti ini yang dimaksud dengan bahwa mungkin lintas transit juga, artinya transit juga bahwa itu yang ada di bawah itu juga mengikut yang di atas. Ini untuk urusan publik. Nah, untuk artinya kalau dari tadi dicontohkan oleh Pak Adi bahwa ini adalah pesawatnya Perdana Menteri Israel yang mau ke Australia dan harus lewat Indonesia, maka sebenarnya Indonesia sah-sah saja menutup ruang udaranya. Kenapa? Karena ini bukan civil aircraft, tetapi ini government aircraft. Kalau government aircraft, lewatlah di atasnya ALKI. Masalahnya sideline-nya nggak ada, jadi begini. Lewatlah di atasnya ALKI, karena nggak ada innocent passage. Kalau dia nggak lewat ALKI, dia lewat di tempat yang lain, nggak boleh, karena nggak ada innocent passage untuk udara. Nggak ada. Tapi harusnya kalau pesawat ini lewat di alur laut kepulauan, boleh di atasnya ya, karena itu berlaku bahwa alur laut kepulauan itu untuk kapal dan juga pesawat udara. Berarti perlu pencerahan ini. Itulah perlu pencerahan penggunaan ruang udara di atas ALKI terhadap government aircraft yang terutama waktu itu adalah pesawatnya si Israel, harusnya bisa lewat ya gitu. Ya, lewatlah di ALKI, jangan lewat di tempat yang lain karena nggak ada innocent passage untuk pesawat. Karena kalau dia lewat ALKI, ATC-nya nggak ada. Yang kasih guidance itu nggak ada, karena tidak sideline-nya, tidak ada di, jadi nggak ada. Ya memang nggak ada aturannya di. Karena prinsipnya di setiap pesawat itu kan harus saya nggak tahu ke pesawat militer ya, mungkin dia punya guidance yang berbeda. Tunduk pada itu. Tapi kalau pesawat sipil itu harus ada guidance-nya, ada air traffic control-nya, dia yang menentukan. Tetapi yang perlu dipahami bahwa ICAO itu selalu menekankan adanya kerjasama antara penerbangan sipil dan militer. Bagaimanapun juga harus ada kerjasama. Ya. Sehingga kemudian rute-rute penerbangan yang dilakukan oleh militer itu harus juga berkoordinasi dengan rute penerbangan domestik. Jadi jangan sampai berada di jalur yang sama, ketinggian yang sama, bisa nabrak. Ya, karena itu nggak ada sipil dan militer. Karena itu nggak ada innocent passage di udara. Nggak ada. Makanya itu yang kalaupun memang di UNCLOS diatur boleh terbang berdasarkan ALKI, ya kalau di rezim udara boleh-boleh aja, karena pada akhirnya kan yang mengatur di ruang udara tetap ada air traffic control-nya. Bahkan untuk misalnya pesawat militer misalnya yang dibolehkan oleh
negara di bawahnya tetap butuh guidance ya. Nah, mungkin yang menjadi menarik itu kalau pesawatnya sekelas kapal induk yang dia terbang dari background dari atas kapal induk, lalu mungkin komunikasi antara pesawat itu cukup dari menara yang ada di kapal induknya. Itu yang mungkin menggunakan kemudian area alki posibilitasnya ada ya, tetapi kemudian kalau dia pesawat kepresidenan, saya nggak yakin dia nggak butuh guidance dari ATC. Nggak, dan pasti pun kalau mereka terbang, mereka sudah ditentukan, kamu rutenya dari sini ke sini ya, ketinggiannya di sini ya, gitu. Jadi tapi kalau mungkin dari kapal induk, itu kan kasusnya pernah yang di Bawean ya. Misalnya yang kasus di Bawean itu pernah tahun 2004 kalau nggak salah. Nah, itu ya mungkin konsep itu berlaku, bisa ya diberlakukan karena mungkin untuk pengaturannya cukup dari kapal induknya gitu. Yang mungkin teknologinya seperti itu. Karena kan ini selalu mengikuti betul, yang di bawahnya. Makanya kalau dia nggak punya kapal induk, ya rada masalah. Itu sebenarnya memang latar belakang kenapa munculnya alur laut kepulauan dan lintas transit itu untuk memfasilitasi kapal perang, gitu loh. Kalau kapal niaga, pesawat sipil gak perlu, buat apa bebas kayak gitu. Dan memang untuk memfasilitasi kapal-kapal perang yang dulu dia biasa lewat di situ karena itu dulu adalah laut bebas. Kemudian dengan itu menjadi dengan UNCLOS berubah menjadi di bawah kedaulatan satu negara, sehingga kapal perang ini kan nggak bisa lewat karena dia selalu bawa pesawat. Itu. Nah, jadi gitu. Kita balik lagi terlalu lebar kita. Iya. Kita balik lagi ke fokus pada flight radar ini. Yang tadi dikatakan oleh Pak Adi bahwa ini sesuatu yang nggak normal. Bentukan kayak begini nggak ada satupun pesawat yang ada di sana, di wilayah Iran, Persian Gulf, di atasnya Persian Gulf, di Strait of Hormuz, serta Emirates di itu kan di Gulf of Kuwait toh, Oman. dan itu Iya. sangat sepi, berarti pesawat-pesawat yang di bandaranya itu apa namanya? Dia sebagai hub airport biasanya. Ya, apa namanya? Kuwait Kuwait sana. ya. Apa sih bandaranya itu yang paling besar itu? Doha. Bukan Doha kecil. Nggak hafal. Ya itu. sorry. Tiba-tiba hilang. Dubai yang paling besar ya kan? Dubai ini sepi sekali kan? Nah, ini sesuatu Itu hal yang kondisi tidak tidak normal. normal. Nah, Ya. tapi coba kita bandingkan dengan marine traffic. Coba balik lagi ke marine traffic. Gak normal juga kayaknya. Ini jalan atau sedang berhenti, Bu Nilam? Nah, ini kita bisa melihat statusnya. Coba yang ada di Bandar Abbas itu di Kargan, dekat Kargan ada titik biru. Coba. Nah, sebelah kanan yang paling kanan biru bundar. Nah, coba itu. diklik. Status stop. Nah, ini kapal berhenti. Nah, lagi next yang dekat-dekat situ. Gak berani lewat. Tapi ini kapalnya Iran. Jadi coba kalau ada zoom lagi, Mas. Coba. Kemudian diklik-klik itu kapalnya bendera mana. Kebanyakan itu adalah memang kapal-kapalnya Iran atau kapal berbendera lain yang memang pemiliknya adalah Dekat dengan Iran, seperti itu. Nah, ini juga sesuatu hal yang abnormal. Lalu ada dari marine traffic juga di X-nya marine traffic. Ini kelihatan banget mulai dari 27 Februari sampai dengan 3 Maret. Coba berangsur-angsur menjadi sepi.
Nah, masih 1 Maret nih, 2 Maret. Nah, tapi masih tetap ada yang gerak, masih ada yang Mau lewat lari. Ada yang masuk, Strait of yang Hormuz. masuk lebih sedikit dibandingkan yang keluar. Nah, dari yang keadaan 27 seperti ini menjadi sangat-sangat sepi. Dan yang ada di Bandar Abbas itu pastinya adalah kapal-kapal tanker berbendera Iran atau miliknya orang Iran. Nah, tadi di awal-awal Bu Eni atau Pak Adi saya lupa sempat mengatakan bahwa Oman nggak diserang. Kenapa? Karena Oman adalah mediatornya ini ya, mediatornya si Iran perang dan antara Amerika. Iran, Amerika Serikat dan Israel ini. Tapi ternyata hari Senin kemarin di di atasnya Oman, masih dalam laut teritorialnya Oman, itu ada kapal tanker berbendera Marshall Island yang kemudian ditembak Bukan Talau ya. bukan Memasuk. Marshall Island, kemudian ditembak oleh ini unmanned vehicles. Nah, jadi nggak pakai drone nih, tapi pakai kapal, tapi nggak ada orangnya. Nah, ditembak dan kapal itu kebakaran. Kemudian ada seorang engineer yang ada di ruang mesin, itu ruang mesinnya meledak dan engineer itu meninggal dunia. Seperti itu. Ini artinya apa? Walaupun serangan terhadap Oman itu tidak direct, artinya ini kapal bukan kapal berbendera Oman ya. Dan juga Marshall Island ini, kapal Marshall Island ini tidak dimiliki oleh Oman juga, tetapi artinya serangan itu sudah nyampe loh ke laut teritorialnya Oman, begitu. Walaupun ini bukan fasilitas Oman, tetapi juga infringing Oman punya kedaulatan, seperti itu. Lalu ada lagi di hari Senin yang sama, si Iran ini menyerang, coba di zoom out. Nah, Iran ini menyerang Bahrain. Yang diserang adalah kapal tanker, bukan kapal militer, tetapi auxiliary vessels. Dia diserang oleh Iran karena si kapal tanker minyak ini adalah kapal tanker yang mensuplai bahan bakar terhadap kapal-kapal dan pesawat-pesawatnya Amerika yang lagi berperang sama Iran. Seperti itu, diseranglah sama Iran. Nah, ini Memberikan military advantage. iya, ini memberikan military advantage karena apa? Karena suplai bahan bakarnya ini terganggu, begitu ceritanya. Nah, ini adalah beberapa casualties dari aspek laut yang terjadi. Nah, ada satu problem lagi yang mungkin tidak terlalu diperhatikan oleh dunia saat ini. Coba Mas zoom in ke Strait of Hormuz atau sekitarnya. Nah, itu tadi saya katakan bahwa kapal-kapal itu pada banyak yang berhenti toh. Nah, entah itu berhentinya di Dubai, entah itu di Oman atau di sekitaran di Abu Dhabi, di sekitaran sana. Nah, kapal ini tidak dapat melintasi Selat Hormuz atau takut untuk melintasi Selat Hormuz. Apa yang terjadi dengan ABK-nya? Nah, mereka stranded, Bu. Gitu. Bagaimana dengan kesejahteraan mereka? Gitu. Itu yang menjadi fokus bagi shipping industry juga. Lalu lagi mereka terbengkalai di pelabuhan-pelabuhan itu. Bagaimana status mereka? Keamanan mereka bagaimana? Kemudian ada lagi yaitu bahwa karena kapal-kapal ini lama akan berhenti di sini lama, maka kapal ini banyak yang ditinggalkan oleh krunya. Krunya cari selamat juga. Begitu. Apa yang terjadi dengan kapal-kapal ini, Dan? Keamanannya. Nah, itu adalah hal-hal yang akibat dari
perang Iya. ini terhadap shipping industry. Shipping industry yang seperti saya tadi saya tanyakan kepada Bu Nilam ya tentang dampak ini. Terakhir ini, gimana kita ini sebagai orang hukum internasional dengan kondisi Trump yang ngacak-ngacak hukum internasional ini? Masih bangga nggak sih kita menjadi orang hukum internasional? Bagaimana Bu Eni? Bagaimana Bu Eni? Iya, Ya. iya, Bu Eva, itu yang dilanggarkan cuma efektivitasnya aja. Dan sebagian kecil dari hukum internasional itu. Dalam banyak hal, mulai dari kita bangun sampai kita tidur, secara semua. ini kan kita diatur oleh hukum internasional gitu. Nafas pun diatur oleh hukum internasional ya, tentang lapisan ozon. Iya. Nah, itu kalau menurut saya sih ini jadi no news good news gitu kan. Oke. Nah, yang diberitakan itu kalau ada yang nggak baik baru diberitakan. Sedangkan yang semuanya itu saya rasa ya itu tadi bahwa nggak bisa kita lepas dari hukum internasional karena kalau pelanggaran-pelanggaran ini ya menunjukkan cuman ya sebagian kecil aja yang melanggar dan itu Hanya efektivitasnya. pengecualian saja. Iya. Sedikit-sedikit saja. Sedikit-sedikit. Komentar. Oh, Sebenarnya Pak Adi dulu, Pak Adi. bagaimana Adi? Ya, ini sebagai bukti bahwa Perlunya ketika hukum hukum internasional internasional tidak ditegakkan, maka akan memberikan Dampak yang banyak luar hal. biasa. Jadi semua harus paham hukum internasional. Iya, sip. Gimana Bu Nilam? Kalau saya yang pertama adalah tentu saja turut berduka atas casualties yang timbul terhadap civilian yang sebagai akibat dari perang Iran ini. Anak-anak menjadi korban, terus kemudian orang tua, wanita dan lain sebagainya. Ini merupakan jumlahnya terus meningkat dan terlebih lagi ini adalah perang ini dilaksanakan di bulan Ramadan dan ini merupakan suatu hal yang sangat-sangat disayangkan sekali. Namun apapun itu dengan segala macam sad newsnya itu tadi ya yang saya ungkapkan tadi. The bright side is sebagai dosen hukum internasional adalah ini menimbulkan banyak sekali celah-celah untuk dikaji sehingga akan banyak sekali kajian-kajian yang kami harapkan akan diambil oleh mahasiswa baik S1, S2, S3 untuk mengkaji permasalahan ini. Mulai dari sovereignty, hukum udaranya, hukum laut, hukum maritim, humanitarian law, kemudian juga dari aspek teknologi, cyber, mungkin ini nantinya akan mengarah kepada perang cyber juga, who knows gitu ya. Nah, ini adalah bagian dari hukum internasional. Jadi sudahlah, lupakan bahwa terlalu berkonsentrasi pada domestic laws. Sekarang lah saatnya kita Membuat Fakultas Hukum Internasional. Jadi apapun yang terjadi, international law is the best. Terima kasih atas perhatiannya. Saya rasa demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa subscribe dan like.